Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jadi ada beberapa yang bertanya atau yang masih bingung dengan umroh mandiri ya. Jadi umroh mandiri itu segalanya kita serba mandiri, dari pencarian tiket, kemudian mencari hotel, kita maunya yang jauh apa yang dekat, terus apalagi ya, komponen umroh mandiri itu tentunya paspor, kemudian hotel, kemudian visa biasanya ada travel yang mau mengeluarkan, ada juga yang tidak mau mengeluarkan visa, karena resikonya itu kalau misalnya ada yang jamaah yang nakal atau misalnya dia tidak balik, maka sasarannya nanti jadi travel yang di blacklist gitu kalau orang itu dikasih rekomendasi kemudian tidak pulang. Tapi kalau kita mau mengurus, ada yang namanya Arya Perdana, Pak Arya Perdana, silakan bisa dicari Facebooknya, itu bisa melalui beliau. Dan ada juga banyak sih, Genenatur, dan ada juga pokoknya banyak, coba-coba saja tanya. Yang penting syaratnya benar-benar mau melakukan umroh dan akan kembali ke Indonesia. Kemudian setelah itu cari hotel tadi, syaratnya visa itu hanya bookingan tiket PP dan tiket dan hotel selama di sana. Nah, kalau soal makan itu sebenarnya bisa opsional. Kita bisa membawa rice cooker kecil atau portable dari Indonesia, atau di sana itu makanan itu murah-murah sebenarnya, mungkin harganya kayak 18 real, tapi porsinya itu gede, bisa dimakan kalau satu orang bisa dimakan sampai malam, itu 1 sampai 3 kali, karena 18 real dikali misalnya 4.000, maka berapa ya jadi tapi porsinya itu ada banyak, pokoknya banyak lah gitu. Jadi kalau misalnya berdua atau bertiga atau berempat bisa makan bareng-bareng, atau mau masak juga lebih praktis bisa. Pokoknya soal makan sebenarnya nggak susah-susah amat ya gitu. Nah, kalau ada beberapa yang bertanya kalau di Madinah itu gimana caranya biar kita bisa ke Raudhoh gitu, karena harus ada nusuk gitu, atau ada rekomendasi travel biasanya. Tapi kita bisa masuk dengan cara mendownload aplikasi Nusuk, MyNusuk, kemudian diisi biodata, paspor dan lain-lain. Nah, nanti itu akan diberikan jadwal. Kalau misalnya di situ sudah full jadwalnya, jadi jadwal untuk masuk ke Raudhoh itu hanya 2, yaitu setelah sholat subuh dan setelah sholat isya sampai jam 11 atau jam 2 sampai jam 11 lebih, mau jam 12 gitu. Nah, biasanya itu akan namanya aplikasi ya, kadang sering error, kadang sering full ternyata masih ada. Jadi caranya gimana itu, kalau sudah di download tadi kemudian tidak ada slot, restart lagi, maka insya Allah nanti akan dapat kuota gitu. Yang penting minta sama Allah, karena tidak ada yang mustahil. Karena meskipun kayak pengalaman kemarin ya, ada rombongan, saya ikut rombongan, dan ternyata satu rombongan itu ditolak sama askarnya, tidak dibolehkan, disuruh keluar. Tapi saya bertanya, mal muskilah gitu, apa masalahnya, kenapa kok ditolak? Sehingga katanya askarnya nggak tahu apa masalahnya. Ternyata masalahnya itu nusuk yang dipakai, yang itunya nama-namanya bukan nama-nama grup itu, sehingga ditolak ya. Kekuasaan Allah lah, mungkin ada ujian atau apa namanya di sana ya, di tanah suci ada saja ujiannya, kita harus bersabar. Tapi kita juga bisa maju ketika kita yakin. Sehingga saya maju ketika teman-teman semua belok untuk keluar di jalur lain, maka saya beranikan diri untuk maju sendiri dan tidak di stop. Artinya nggak ada masalah gitu. Ya udah, saya masuk dan alhamdulillah bisa lolos sendiri. Sementara teman-teman saya tidak bisa, saya sendiri yang masuk. Kemudian saya berdoa, ya Allah mudahkan teman-teman gitu, karena besoknya itu kita sudah akan kembali.
bahkan teman-teman saya untuk datang ke sini, sehingga kalau misalnya malam mereka tidak dapat jadwal ya mereka susah. Kemudian akhirnya singkat cerita pulang, pulanglah ke hotel masing-masing. Jadi ada yang kecewa ya, jadi sudah nunggu, sudah masuk, sampai sudah antri-antri capek-capek, ternyata nggak bisa masuk gitu ya. Kecewa lah, kita pengen banget ke Rodoh, ke Taman Surga gitu Nabi Muhammad, tapi kok nggak bisa. Nah, akhirnya saya semangati teman-teman, insya Allah yakin saja pasti bisa, sudah didoain gitu. Tapi ya tetap aja ya, namanya kecewa itu tidak bisa tidak bisa, ya tahu sendiri lah gitu kita kecewa gimana ya. Nah terus habis itu malamnya, siang sorenya dikasih jadwal tuh sama Mutawif, katanya insya Allah besok pagi-pagi sekali. Sementara besok pagi itu jam 7 atau jam 8 kita sudah harus keluar check out dari hotel. Kalau misalnya subuh antrinya itu panjang sekali, biasanya apalagi pagi-pagi setelah subuh itu antri dan panjang sekali. Maka aduh bisa nggak ya, jadi teman-teman ini rada khawatir gitu. Nah ternyata saya kan berlima di kamar, ada teman-teman berlima, kemudian yang teman saya itu memang sudah dikasih tahu bahwa ada aplikasi nusuk, dan saya juga sudah tahu sebenarnya, cuma saya malas mendownload karena full HP. Dan sehingga si teman saya ini, si Nada, dia mencoba merefresh, terus dia kasih tahu lagi ke teman saya, Bu Murni, Bu siapa gitu. Nah ternyata setelah dikasih tahu dia download juga, dan ternyata dia yang lebih duluan dapat jadwal ke Rodoh gitu malamnya, habis sekitar jam 10-an lah atau jam 11-an gitu. Nah si Nada ini nggak dapat, jadi kan kecewa. Pas saya masuk, Nada kenapa nggak ngomong-ngomong lah, kenapa sih gitu, diam-diam. Akhirnya dia coba refresh terus, pas dapat langsung dia teriak, wah saya sampai kaget gitu, ada apa gitu. Nah, alhamdulillah dapat. Oh saya tahu, ternyata permasalahan tadi dia ngambek, atau dia bukan ngambek sih, cemberut, kemudian nggak ada gitu gini. Soalnya dia yang ngasih info ke Bu ini, dan dia lebih duluan dapat. Nah itu salah satu ujian juga ya, bagaimana kita berlapang dada, kita memberi informasi. Anggaplah gini, kita yang tahu informasi itu duluan, tapi kita ngasih tahu informasi itu ke teman kita, tapi ternyata teman kita ini yang duluan gitu. Ya jangan kecewa, setidaknya kita sudah berbagi informasi, maka kita sudah dapat pahala. Nah terus akhirnya karena yang teman dua ini sudah dapat jadwal, nah pulanglah Bu Mami Rasya ini sama anaknya. Nah saya bilang terus kasihan juga kalau misalnya beliau tidak diajak kan. Saya bilang, Mami, mereka ini udah dapat ini aplikasi, mau nggak ikut, udah dapat jadwal, mau nggak ikut? Oh bisa gitu. Akhirnya Denada tolong dong. Nah akhirnya Denada sama anaknya ini mengisi aplikasi bla bla bla, kemudian pakai cara itu restart lagi sampai dapat jatah gitu, dapat kuota. Yang tadinya full terus, alhamdulillah dapat kuota. Nah tapi jam 11 gitulah, udah mau mepet akhir waktu, yang penting dapat gitu. Nah alhamdulillah saya sudah bilang, saya tidak mau download aplikasi nusuk, saya mau mencoba lagi masuk tanpa aplikasi nusuk, apakah bisa atau tidak. Saya ingin tahu keajaiban Allah, ini semua hanya aplikasi. Dan itu yang saya selalu kasih tahu ke teman-teman, jangan pernah putus asa, karena aplikasi nusuk dan lain-lain itu, tasreh itu hanyalah manusia yang bikin, itu semua aplikasi. Yang kita butuhkan adalah izin dari Allah dan Rasulullah. Apalagi kalau di Madinah itu perbanyak selawat, karena Rasulullah gitu, makam Rasulullah di situ. Jadi perbanyaklah salawat dan zikir gitu. Kalau di Masjidil Haram perbanyak zikir, karena di situ memang mukarram kan gitu. Jadi rasanya itu kayak aduh kita berdosa banget gitu. Tapi kalau di
Madinah itu bedanya kita harus berbanyak salawat gitu. Nah, singkat cerita, Mami Rasya dapat, anaknya dapat, jadi teman-teman empat semua ini, berempat ini alhamdulillah dapat satu kamar. Masya Allah, luar biasa ya. Makanya sampai ya Allah makasih gitu infonya, alhamdulillah. Ternyata nggak lama kemudian teman-teman ini sudah jam 10 malam ya, teman-teman dapat kabar dari Mutawif bahwa bisa malam ini, makanya disuruh kumpul. Kan sudah pada ada yang tidur, ada yang ini, sementara kita juga udah teman-teman yang sekamar ini udah dapat semua ini tasreh gitu, sudah dapat nusuk dari aplikasi nusuk, sudah dapat izin. Akhirnya berangkatlah, ya udah Ustadz mau izin kami duluan gitu. Kalau saya tidak mendownload dan tidak mengisi karena saya mau mencoba. Nothing is possible. Dari dulu saya seperti itu, nothing is possible. Akhirnya teman-teman saya duluan udah ngemasuk, udah antri, kebetulan tinggal sedikit karena memang waktunya sudah mepet. Terus saya kebelet pipis dulu. Ya udah saya pipis dulu daripada nanti di dalam saya ngantri. Saya mau pipis ya, jadi tidak khusyuk gitu. Nah, akhirnya saya terpisah dari mereka. Saya masuk, aduh gimana ya, nggak punya ini. Ya udah saya masuk antri karena ada beberapa pos-pos ya, ada askarnya dari sini, kemudian di sini lagi ada sekitar 6 askar ya, maksudnya ada 6 pintu gitu untuk diperiksa itu. Nah pas pintu keberapa ya itu, saya sudah masuk pintu pertama, pos pertama, kemudian masuk lagi dan itu agak sedikit ya, tinggal sedikit orang karena memang sudah habis waktu. Terus habis itu saya masuk, aduh udah degan juga nih, diperiksa agak ketat karena kalau malam memang kalau aplikasi nusuk itu perorangan, jadi agak ketat. Yang mandiri, kalau yang rombongan kan Mutawif dan lain-lain gitu. Nah akhirnya saya masuk, aduh gimana ya, agak khawatir juga bisa nggak ya. Saya ini kontak, Dek tolong kirimin, screenshotkan saja tadi aplikasinya gitu. Nah udah di screenshot kan, pas giliran saya diperiksa dilihat screenshot, akhirnya disuruh keluar. Aduh saya bilang ya Allah, ini aplikasi manusia dan yang saya hadapi ini manusia, tolong jika engkau ridho, tolong izinkan saya masuk. Jadi udah disuruh keluar lewat pintu sana, kemudian yang lain tuh udah disuruh keluar. Saya juga sebenarnya udah disuruh keluar, tapi ada satu askara perempuan yang menarik tangan saya, menyuruh masuk di line atau di baris orang-orang yang pakai kursi roda. Itu kata saya, aduh kok saya ditahan di sini, saya belum mengerti. Aduh, tapi bismillah saja gitu. Ya sambil tetap bersalawat, ya Allah tolong mudahkan jalan saya, tidak ada yang tidak mungkin. Semua ini hanyalah aplikasi, ini ada aplikasi dan yang saya hadapi hanyalah manusia. Engkau yang maha mengizinkan, engkau yang maha memiliki, izinkan ya Allah ya Rasulullah gitu. Akhirnya tidak lama kemudian, 2 menit kemudian, pintu jalur khusus untuk yang pakai kursi roda dan yang tidak mampu itu, dan di baris saya itu, karena saya masih baris itu, dibuka. Akhirnya saya lebih mendahului dibandingkan teman-teman orang-orang yang barisnya sebelah sana ya. Jadi ada beberapa pos-pos gitu. Akhirnya saya masuk tanpa diperiksa ya tadi aplikasinya atau nusuknya atau apanya, semua tanpa dikasih jalur. Kata saya, Masya Allah, tidak ada yang tidak mungkin. Akhirnya saya bilang sama teman-teman, Dek, saya juga alhamdulillah sudah masuk. Dan alhamdulillah tadi nusuknya ditolak, tapi alhamdulillah Allah kasih jalan lain, saya bisa masuk. Masya Allah, akhirnya ya itu, tidak ada yang tidak mungkin ya, karena dari dulu setiap saya menghadapi sesuatu, ketika itu masih menurut saya itu buatan manusia, maka menurut saya itu tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil di dunia ini. Dan alhamdulillah saya 2 kali membuktikan saya bisa masuk tanpa ya meskipun ada halangan gitu, tanpa tasreh, tanpa itu. Yang penting kuncinya adalah satu, yakin, kemudian minta sama Allah, minta berbanyak selawat, karena tidak ada yang tidak mungkin. Semua
yang ada di dunia ini tidak ada yang mustahil. Ya, semuanya mungkin saja. Yang penting tetapkan hati kita, insya Allah bisa. Ya, jadi teman-teman juga kalau misalnya ada yang umroh mandiri atau mungkin maupun umroh bersama travel lain, kalau misalnya ada yang mau masuk Raudoh gitu, bisa. Kalau misalnya mau download aplikasi Nusuk, silahkan di download, dan biasanya akan full terus kuota. Kalau jauh-jauh hari kita sudah ini insya Allah dapat kuota, tapi kalau misalnya sudah mepet seperti itu full kuota terus, maka di restart. Kalau tidak ada, datang saja ke situ habis isya, atau datang sendiri kemudian ikut rombongan, atau mungkin di jam-jam terakhir atau jam-jam setengah 11 sudah ada di tempat ngantri itu, kemudian nanti coba ikut, atau di detik-detik terakhir. Karena biasanya keunggulannya kalau kita di detik-detik terakhir, kita bisa lebih leluasa untuk sholat. Jadi kita tidak ngantri, maksudnya biasanya kan kita berdesak-desakan dan lain-lain. Tapi kalau kita di detik-detik terakhir, biasanya kita bisa lebih, masya Allah, bisa lebih free dan lebih banyak di situ karena tidak berdesak-desakan. Tapi kalau waktunya sudah habis, ya pasti akan diusir juga gitu. Kadang kita baru sholat ini udah waktunya habis, aduh. Jadi jangan mepet juga, mendekati mepet tapi jangan mepet banget gitu ya. Jadi itu dari saya, pengalaman saya buat teman-teman. Sekali lagi semoga kita dimudahkan semua untuk berangkat ke sana, dan jangan lupa berdoa, doakan teman-teman, doakan orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita tentunya, sahabat-sahabat kita, dan siapapun itu doakanlah, karena kita tidak tahu ya, doa kita itu mungkin yang kita doakan diri kita sendiri ada yang belum diijabah, tapi yakin apa yang kita panjatkan doa untuk orang lain itu insya Allah akan diijabah. Dan itu sudah saya buktikan beberapa kali. Dari 2017 saya berangkat, kemudian 2018 berangkat, 2019 berangkat, dan kemarin ini berangkat. Doa-doa saya itu diijabah ketika saya mendoakan orang lain. Tapi mungkin ada doa saya yang tidak diijabah, ya mungkin ada ketetapan Allah yang lain yang Allah mungkin menginginkan atau memilihkan buat saya tapi belum diijabah. Makanya saya juga tidak pernah sombong, saya sudah berangkat kemudian ini. Tapi saya selalu meminta juga ketika siapapun yang berangkat, baik saya kenal ataupun tidak, di Instagram atau di sosial media, ketika saya mendapatkan konten-konten tentang umroh, maka saya titip doa, karena kita tidak tahu ya doa siapa yang akan dikabulkan ke kita minta doa dan ketika kita didoakan gitu ya teman-teman. Jadi itu semoga kita dimudahkan, insya Allah tahun ini, tahun depan, atau tahun kapanpun terbaik menurut Allah. Dan yang paling penting adalah perbaiki mindset kita, perbaiki doa kita, karena kita akan diuji bukan hanya ketika kita berada di Masjidil Haram atau di Tanah Suci. Justru kita ujian terberatnya sebelum berangkat. Jadi sebelum berangkat, setelah pas di Tanah Suci, dan setelah berangkat itu. Termasuk saya, koper yang saya pinjam sama teman saya itu rusak. Dan ketika tahu rusak itu, saya hanya bertanya, ada nggak kompensasi? Katanya tidak ada. Ya sudah, saya lapangkan dada saya. Kenapa? Karena sebelum saya berangkat, saya tuh pingin pinjam koper, ragu, karena saya pikir bagaimana kalau dibanting-banting. Dan ternyata yang rusak kopernya di antara banyak koper teman-teman yang lain hanya saya sendiri. Nah, itu akibat apa? Perkataan saya sendiri gitu. Jadi saya tidak bisa menyalahkan orang lain dong. Itu saya sendiri ya. Jadi jaga. Dan itu sudah dari umroh pertama, kedua, dan ketiga juga sama. Saya ada beberapa kata yang langsung pada saat itu dijabah. Ya, termasuk saya bilang pada saat itu saya bilang, ya Allah, kalau ada yang meminta, kasih siapapun itu. Tiba-tiba saya diuji. Kan biasanya banyak peminta-minta bukan orang Arab ya, tapi yang biasanya yang dari luar-luar kayak Bangladesh atau Pakistan atau apa yang ada di situ. Mohon maaf kalau saya salah, tapi banyak yang seperti itu. Akhirnya satu yang minta, maka
ada 10 lagi yang minta, yang ikut di belakang, maka otomatis kita diuji, ngasih nggak ya, jadi kayak kesel gitu. Tapi itu perkataan kita sendiri, perkataan saya sendiri, akhirnya diuji. Dan masih banyak lagi ya cerita-cerita itu. Itu dia pengalaman saya, teman-teman, seputar umroh dan umroh mandiri. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan bisa tulis di komen. Insya Allah jika ada kesempatan saya akan jawab. Dan kalau kita ditakdirkan untuk bisa ke sana, tolong doakan siapapun itu, teman-teman kita, doakan semua biar bisa ke sana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.